Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, perkara yang paling penting bagi manusia ini adalah mengenal Allah, mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya, mengenal penguasa alam semesta ini. Oleh karena itulah baginda Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, begitu bayi lahir hendaklah dikenalkan kepada Allah dengan dikumandangkan kalimah-kalimah suci telinga kanan telinga kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum dia kenal dengan ayahnya, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan ayahnya. Sebelum dia kenal dengan ibunya, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan ibunya. Sebelum dia kenal dengan dunia ini, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan dunia. Bahkan sebelum dia menyadari, mengenal dirinya sendiri, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu. Memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena penguasa dunia ini adalah Allah. Kita tidak mungkin bisa sukses, bisa bahagia di dunia ini tanpa kita mengenal Allah dan berhubungan baik dengan Allah SWT. Masa depan kita ini di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang akan menentukan berapa umur kita, di mana mati kita, apakah kita akan celaka, apakah kita akan bahagia. Semua Allah yang menentukan. Nasib kita di dunia, nasib kita di akhirat, hanya Allah yang menentukan. Begitu juga nasib istri kita, nasib anak kita, nasib teman kita, nasib umat semua. Semua adalah di tangan Allah SWT. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Al-qadir ala kulli syai', yang berkuasa atas segala sesuatu. Al-alim bi kulli syai', yang mengetahui segala sesuatu. Allah tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Yang akan terjadi sehari lagi, 2 hari lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Apa yang akan terjadi sejuta tahun lagi, semiliar tahun lagi. Apa yang akan terjadi di akhirat nanti, di surga, di neraka. Semua Allah sudah tahu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki menciptakan sesuatu, maka Allah mengatakan kun, jadilah, maka dia akan jadi. Perkara besar, perkara kecil, di sisi Allah sama saja. Allah menciptakan yang besar, menciptakan yang kecil dengan cara yang sama. Kun, jadilah, maka jadi. Allah menciptakan semut yang kecil, menciptakan langit yang besar. Caranya sama. Kun, jadilah, maka jadi. Dialah Allah Al-Qawi yang maha kuat. Yang selain Allah tidak ada yang kuat. Manusia tidak ada yang kuat. Yang kuat adalah yang menciptakan manusia. Negara-negara tidak ada yang kuat. Yang kuat adalah yang menciptakan negara-negara. Amerika tidak kuat. Yang kuat adalah yang menciptakan Amerika. Indonesia tidak kuat. Yang kuat adalah yang menciptakan Indonesia. Negeri Cina tidak kaya. Yang kaya yang menciptakan negeri Cina. Dialah Allah Al-Muhyi yang menghidupkan. Dialah Al-Mumit yang mematikan. Dialah Allah Al-Hadi yang memberikan hidayat. Man yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang dikasih hidayat oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Hakikatnya makhluk ini tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk ini hanya diadakan. Makhluk ini hanya diadakan, tidak ada.
Bukan hidup hanya dihidupkan, bukan bergerak hanya digerakkan. Makhluk ini tidak ada apa-apanya. La ilaha illallah. Nafikan. Yang selain Allah itu nafikan. Maksudnya nafikan itu tanamkan dalam hati. Yang selain Allah ini betul-betul tidak bisa apa-apa, tidak ada apa-apanya, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa mendatangkan bahagia, tidak bisa mendatangkan kesusahan, tidak bisa mendatangkan kemuliaan, tidak bisa mendatangkan kehinaan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Baginda Nabi mengatakan, ya ghulam, hai anak muda, kalau umat semuanya kumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, mereka tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Kalau umat semua kumpul jadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak bisa. Seluruh umat itu siapa? Raja, rakyat, Indonesia, Cina, Londo, seluruh makhluk kumpul jadi satu untuk mendatangkan bahaya atau manfaat kepada seseorang, tidak bisa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna li anfusihim naf'aw wala darra wala hayataw wala mautaw wala nusyura. Apalagi memberikan manfaat atau bahaya kepada orang lain. Makhluk ini memberikan manfaat dan bahaya kepada dirinya sendiri pun tidak mampu tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat la ilaha illallah. Nah, kalau orang itu sudah punya kefahaman seperti ini, terus bagaimana? Senantiasa hatinya ingat kepada Allah, tawajuh kepada Allah, lesannya senantiasa mengagung-agungkan Allah, membaca tasbih, takbir dan tahmid kepada Allah. Ada masalah apa-apa, kembali kepada Allah. Ada keinginan apa-apa, minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi alaihi wasallam. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Karena yang selain Allah itu nggak bisa apa-apa. Kata para ulama, kalau dalam hati kita ini ada harapan kepada makhluk, kita ini harus istighfar, harus tobat. Karena ini berarti kita ini buruk sangka kepada Allah, su'ul adab kepada Allah, tidak punya adab kepada Allah. Allah itu melihat kita, mendengar kita, tahu masalah kita semuanya. Sedangkan Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kaya, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim. Kok malah kita ini berharap kepada selain Allah? Ini betul-betul namanya tidak punya sopan, tidak punya adab kepada Allah. Makanya orang yang punya harapan kepada Allah itu biasanya, hidupnya itu kebentur-bentur, nggak karu-karuan. Dihukum oleh Allah, dia akan hidup dalam kebingungan. Nah, mulai karena Allah SWT, begitu juga kalau dalam hati kita ini ada rasa takut kepada selain Allah, kita ini harus tobat. Di depan Allah, dilihat oleh Allah, kok malah takut kepada selain Allah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika berjalan dalam satu perjalanan mau haji, tiba-tiba di tengah perjalanan ada harimau di tengah jalan. Rombongannya berhenti semua. Abdullah bin Umar turun, harimau tadi dipegang kupingnya. Kemudian beliau mengatakan, saya malu kepada Allah kalau sampai saya ini takut kepada selain Allah. Jadi sunahulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap itu hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Ini adalah bagian dari iman kepada Allah itu semua.
Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau orang itu sudah mengenal Allah, maka langkah yang selanjutnya bagaimana supaya dia ini sukses? Maka dia ini menyibukkan dirinya siang dan malam dalam mencari ridha Allah. Tidak ada ridha Allah kecuali di dalam amalan-amalan kekasih Allah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ma aftaradtuhu 'alayhi wa ma zala al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yaqtisu biha ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Ini orang itu setelah kenal kepada Allah, ini kerjanya semuanya. Bagaimana dia ini mendekatkan dirinya kepada Allah, mencari ridha Allah. Bagaimana caranya? Tidak ada cara untuk mendekat kepada Allah yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih mulia, melebihi mengamalkan amalan-amalan yang fardu. Perkara-perkara yang wajib dikerjakan. Sholat, zakat. Kalau memang sudah kewajiban zakat. Kadang-kadang ini kita ini di kampung-kampung, ya, kalau selamatan itu siap. Tapi kalau zakat nggak mau. Nah ini kualik ini. Sedangkan selamatan itu tidak wajib. Lah sedekah ini selamatan ini tidak wajib, zakat ini wajib, tapi zakat tidak dikerjakan. Sholat, zakat, puasa, haji yang bagi yang sudah mampu. Beli rumah mampu 50 juta. Kalau haji tidak mampu. Sawah 10 hektar, 1 hektar bisa membeli. Sepeda motor bisa membeli, tapi kalau haji tidak mampu. Apakah alasan yang demikian ini nanti di hari akhirat bisa diterima? Ya semikir dhewe. Jadi menamukan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda antara tidak mampu dengan tidak mau itu beda. Menamukan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan perlu dikerjakan. Termasuk amalan fardu adalah dakwah menamukan. Ini katanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Juz 1, ya, baru saya baca. Pada zaman ini, kata Imam Ghazali, pada zaman ini zaman tahun 500 Hijrah malaikat. Zaman masih banyak orang-orang soleh. Pada zaman ini, saking banyaknya kemaksiatan dan manusia tidak menyadari bahwa itu kemaksiatan. Maka zaman ini wajib fardu ain setiap orang untuk keluar dari rumahnya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kata Imam Ghazali. Seumpama Imam Ghazali hidup zaman sekarang terus bagaimana kira-kira? Ini tahun 500 Hijrah. Zaman agama masih begitu bagus. Di mana-mana wali-wali Allah, di mana-mana ulama. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi amal-amal fardu, dikerjakan amal yang fardu. Wa ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengamalkan amalan-amalan sunnah sehingga akhirnya dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Kalau amal-amal sunnah yang dikerjakan, mazalah bukan sekali 2 kali. Saya dulu juga sudah pernah Bapak adab tidur dulu. Zaman keluar 3 hari dulu. Sekarang sudah orang lama tidak pakai adab tidur lagi. Ini namanya bukan masalah. Pernah gitu tak. Tapi amalan itu harus dikerjakan terus-menerus malaikat. Masalah tidak henti-hentinya terus-menerus seorang hamba itu mengamalkan amal sunnah. Amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, ya. Amal-amal sunnah ini semua dikerjakan.
dengan istiqomah terus menerus. Kalau sudah begitu bagaimana? Akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah bagaimana? Tangannya diberkati oleh Allah, mulutnya diberkati oleh Allah, matanya diberkati oleh Allah. Ya. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, tangannya cuma 2 saja mereka. Tangannya cuma 2 saja. Tetapi beliau mengatur berjuta-juta manusia dari ujung dunia ke ujung dunia, semua tertib semua. Ini namanya tangannya diberkati oleh Allah SWT. Kita ini masalah 10 aja nggak bisa ngurus. Katanya repot ini Pak, garapannya banyak. Bukan garapannya banyak, barokahnya kurang. Kenapa barokahnya kurang? Karena amal-amal sunnah tidak kita jaga. Saya tadi membaca sejarah hidup Syekh In'amul Hasan namanya, Hadrati rahimahullah, orang tua kita di India. Beliau ini tiap hari itu membaca Quran 15 juz namanya. Wiridnya 4 jam paling sedikit. Orang-orang yang begini ini Subhanahu wa ta'ala yang bisa memikul tanggung jawab perjuangan ini. Nah, kita ini romangsane wis korbanis korban saya sudah banyak. Saya ini sudah ahli mujahadah. Nah ini Subhanahu wa ta'ala. Ini musibah kalau orang itu sudah merasa banyak buat, nantinya berhenti. Mazalal abdu, tidak henti-hentinya seorang hamba mengamalkan amal-amal sunnah. Akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai, kehidupannya semua berkah. Bukan hanya itu saja, Allah bersumpah, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia minta kepada aku, pasti aku akan beri. Wala in ista'adzani la'u'idannah. Kalau dia minta perlindungan kepada aku, pasti akan saya lindungi. Jadi ini hasilnya ini mulaikan. Hasilnya orang itu kalau senantiasa terus menerus amal-amal sunnah dikerjakan, akhirnya selesai masalah dengan doa. Selesai masalah bukan dengan asbab yang zahir, asbab materi, tapi nanti akan selesai masalah itu dengan doa. Masalah keluarganya selesai dengan doa, masalah ekonominya selesai dengan doa, masalah perjuangannya akan selesai dengan doa. Maka amal-amal sunnah ini kita jaga betul-betul. Orang ini kalau amal infiradinya tidak kuat, nanti amal istimainya juga jadi lemah, mereka. Jadi lemah. Seperti yang terjadi di Uhud. Ini banyak orang yang lari dari perjuangan karena apa? Amal infiradinya tidak dijaga. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innama istazallahumul syaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Karena amal infiradinya tidak dijaga, maka akhirnya amal istima'nya enggak kuat. Allah Ta'ala ceritanya orang-orang tua kita, dulu orang-orang Nuwas yang diajari dakwah oleh Syekh Ilyas ini, 1 hari sebelum jaulah pertama itu sudah pada puasa, pada tahajud. Mulutnya itu direm, sehari sebelum jaulah itu direm mulutnya, nggak mau bicara dunia, karena khawatir nanti kalau bicara dunia akhirnya jaulahnya tidak kuat. Tidak mau bicara dunia. Bahkan katanya itu orang-orang liwat ini kalau ada kereta api liwat telinganya ditutup. Ditanya, kenapa Pak telinga ditutup? Supaya nggak mendengar urusan dunia, katanya. Nanti kalau mendengar urusan dunia jaulahnya besok kurang bagus. Nah, mulai kan Allah SWT, kita mau jaulah baca Quran. Bagaimana jaulahnya akan bisa jadi baik? Mulai kan. Ini amal agama ini semula kan amal ruhani semula kan. Ini amal ruhani bukan amal kebendaan. Si penting teko yo wis. Niku amal kebendaan ini pabrik nek macul ngoten niku, Pak. Si penting teko yo wis. Tapi ini nek amal agama iki mboten. Atine, pikirane kudu madhep tenan teng agama, madhep ning ngersane Allah.
madhep ning akhirat, agek amalan itu mungkin enten kekuatannya. Seperti radio, kalau gelombangnya nggak sama, nggak bisa dengar. Radionya ada, mesinnya ada, batunya ada, cuman gelombangnya itu loh tidak nyambung, ya sudah, isinya cuma orok. Begitu juga kita ini dalam amal agama ini. Walaupun orangnya hadir, tapi kalau hatinya tidak tawadhuh pada Allah, tidak tawadhuh pada Allah, nanti kekuatan amalnya itu nggak ada, nurnya kurang. Jadi kalau kita ini mazalah terus menerus amal-amal sunnah, nanti dicintai oleh Allah. Dalam satu hadis dikatakan, kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil Jibril alaihissalam, hei Jibril, aku telah mencintai fulan, cintailah dia. Maka Jibril mencintai orang ini. Kemudian Jibril akan memberikan pengumuman di langit, hai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, cintailah dia. Ketika Jibril mengumumkan begitu, semua penduduk langit mencintai orang ini. Orang ini di dunia kelihatannya orang biasa saja, tapi dicintai oleh penduduk langit. Kalau orang itu sudah dicintai oleh penduduk langit, wa wudi'a lahul qabul fil ard, kata Nabi, nanti di bumi ini dia juga menjadi orang yang dicintai, menjadi orang yang dicintai di bumi. Masya Allah. Jadi kenapa kita ini dakwahnya kok belum diterima? Nah, ini barangkali di langit juga belum diterima. Karena apa? Amal sunnahnya masih kurang. Maka amal sunnahnya dikompliti terus menerus, akhirnya dicintai penduduk langit, penduduk bumi pun ditakil mudah. Insyaallah mulaikan. Masya Allah, mulaikan Allah Ta'ala. Sayyid Amul Hasan ini di India, mulaikan. Beliau ini kan subhanallah tokoh orang Islam. Tapi kalau beliau mau pergi itu, di airport, orang-orang Hindu juga ikut menyambut semua, mereka berdiri semua, hormat semua. Padahal nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang nyuruh. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah memuliakan seseorang, subhanallah. Jadi memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ini belum diterima oleh orang, usaha-usaha kita, jangan kita menyalahkan orang-orang itu, tapi kita percantik diri kita ini. Amalan-amalan fardunya dikerjakan, amal-amal sunnah dikerjakan, dicek kehidupan kita ini, apa ada barang-barang yang bertentangan dengan syariat Allah, maksiat semua ditinggalkan. Kita cek hubungan kita dengan keluarga kita, apakah kita ini berbuat maksiat dalam urusan keluarga kita? Apakah kita ini berbuat maksiat dalam urusan kerja kita, sawah kita, ladang kita, kantor kita? Maka usaha kita perbaiki semua mereka. Maksiat-maksiat itu semua kita tinggalkan. Nanti kalau maksiat-maksiat itu semua kita tinggalkan, Masya Allah, mereka pertama kali itu kayaknya berat. Tapi kata para ulama, kata Fudail Ibnu Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, kalau orang itu bertobat dengan sungguh-sungguh, ada tandanya. Tandanya dia nanti akan merasakan kelezatan yang luar biasa dalam amal. Ini balasan Allah di dunia untuk orang itu yang bertobat. Orang itu kalau meninggalkan maksiat pertama kali berat. Tapi lama-lama nanti Allah kasih kelezatan dalam meninggalkan maksiat. Nah, mulaikan Allah Ta'ala sehingga agama ini nikmat dirasakan. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, kata Nabi. Sejuknya hatiku, kegembiraan hatiku di dalam salat. Miskinun ahlud dunya kharaju minad dunya wa lam yazuqu ladzata, qila wa ma ladzatuha, qala zikrullah. Kasihan orang-orang ahli dunia, mereka mati belum pernah merasakan kelezatan dunia. Apakah kelezatan dunia itu? Kelezatan dunia itu adalah zikrullah. Kelezatan dunia itu zikrullah. Sekarang ini kita ini
Taunya kelezatan tuh sate, gulai, krengsengan, gitu. Nah itu orang kafir pun begitu malaikat. Bedanya orang iman itu bisa merasakan kelezatan amal. Nah itu. Nah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat Allah Taala untuk supaya kita bisa mudah mengamalkan sunnah secara sempurna itu tadi bagaimana caranya? Kuncinya kalau kita jaga sholat kita, karena orang itu kalau menjaga sholatnya dengan benar-benar, nanti kehidupannya di luar sholat itu akan dibimbing oleh Allah. Nah, supaya kita ini bisa menjaga sholat kita dengan sebenar-benarnya, bagaimana? Maka kita tanamkan betul keagungan amalan sholat itu, Kalau kita ini mau sholat, berdiri, direnungi dulu. Dirasakan dulu, ini saya sedang akan menghadap kepada Allah. Allah penguasa dunia, penguasa akhirat. Maka dengan sholat ini, masalah dunia saya, masalah akhirat saya akan selesai. Masalah keluarga saya juga akan selesai. Karena sekarang ini saya sedang menghadap Allah yang menentukan nasib keluarga saya. Masalah ekonomi saya juga akan selesai. Karena sekarang ini saya sedang menghadap Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Semua masalah akan selesai karena sekarang ini saya sedang menghadap kepada yang menentukan semua masalah. Baru Allahu Akbar. Insya Allah nanti sholatnya sungguh-sungguh. Jadi sholat itu harus disadari dulu, dirasakan dulu. Kamu ini mau apa kamu ini? Ya. Sebelum sholat banyak zikir, sebelum sholat banyak doa, sebelum sholat banyak baca Quran. Kata Maulana Umar, nanti sholat kita ini akan meningkat. Kemudian memulaikan Allah Ta'ala, supaya kehidupan kita ini semua kehidupan sunnah itu tadi, memulaikan. Maka kita ini harus tergep taklim. Karena dengan taklim itu kita tahu apa itu sunnah, apa yang harus kita buat. Dan apa nilainya sunnah itu. Keagungan sunnah itu akan kita rasakan kalau setiap hari kita taklim. Taklim tiap hari di masjid kita, di rumah kita, di masjid kita, di rumah kita. Sampai seolah-olah kita ini hidup pada zaman Nabi alaihissalam. Telinga kita ini yang kita dengar itu firman Allah, sabda Nabi, nasihat para sahabat, nasihat para ulama. Sehingga walaupun hidupnya di akhir zaman, pikirannya itu, channelnya itu zaman Nabi sana. Nggak nyambung dengan keadaan yang sekarang ini, nggak nyambung. Karena apa? Walaupun tempatnya di Malang, tapi channelnya Jakarta, ya. Maka suasana-suasana di Malang itu nggak nyambung kita. Suasana di Jakarta yang dia dengar. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala begitu, taklim itu maksudnya begitu itu. Seperti ceritanya Maulana Umar rahimahullah ketika beliau pergi ke Perancis, naik pesawat terbang, melihat wanita-wanita yang bersanggul besar-besar, maka beliau malah nangis, kan aneh ini mereka. Bagaimana melihat wanita cantik-cantik malah nangis? Ya. Ditanya sama temannya, Maulana, kenapa Tuhan menangis? Saya teringat sabda Nabi. Sinfun min ahlin nar lam arahum nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukh la yadkhulnal jannah wa la yaruhna raihataha. Satu golongan dari ahli neraka saya belum pernah melihat zaman ini, kata Nabi. Zaman Nabi tidak ada. Apa itu? Nisa'un kasiyatun 'ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Ya. Berpakaian tapi seperti telanjang. Ma'ilatun mumilat, nyeleweng dan menyelewengkan orang. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepala mereka seperti kepala-kepala unta. Ya. Masya Allah. Maksudnya kepalanya seperti kepala unta itu bagaimana? Wallahualam. Ini pemahamannya panjang nih. Ya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kata Maulana Umar, ini zaman Nabi tidak ada. Sekarang telah ada. Berarti kata Nabi telah menjadi kenyataan. Kata Nabi telah menjadi kenyataan. Maka kata Nabi mengenai kubur nanti pasti akan jadi kenyataan. Kata Nabi mengenai surga dan neraka pasti akan jadi kenyataan. Kata Nabi mengenai kehidupan akhirat pasti akan jadi kenyataan. Nah, ini malaikat. Ini taklim itu arahnya ke sana itu. Tidak terkesan dengan keadaan-keadaan di dunia ini, tetapi terkesan dengan apa yang berita-berita yang kita dengar dari Rasulullah SAW. Ini ada madu teman-teman, di depan kita ini ada madu. Madu yang lezat. Tiba-tiba ada orang memberitahu kepada kita, ini madu ini ada racunnya. Bagaimana kira-kira kita? Berani nggak minum? Kalau menurut mata kita ini madu ini enak Tapi karena ada berita ini ada racun, kita nggak berani makan. Begitu juga dunia ini, kelihatannya ini lezat dunia ini. Tapi ada berita dari Nabi, ini ada racunnya ini. Coba bagaimana sekarang? Ini berbahaya. Yang cerita itu Nabi. Maka orang yang taklimnya itu mantep, betul-betul mantep, maka dia tidak terkesan dengan dunia ini. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Ya. Harta itu memang kelihatannya itu Masya Allah menyenangkan, menggembirakan. Iya betul Pak. Sampai suka nih duit saat ini tak juta kira-kira di sini. Seneng, awalnya 10 juta. Oh, tambah seneng. Nek sampean kayak sak miliar, mungkin seminggu mboten iso turu sampean. Nggih mboten. Padahal kata Nabi ini fitnah. Diberi fitnah kok seneng, ya. Berarti taklimnya ini belum benar, ya. Kalau taklimnya itu sudah mantap, diberi harta itu nangis seperti Sayyidina Umar radhiyallahu taala ketika harta datang dari Persia, dari Romawi, harta seluruh dunia dipikul ke Madinah. Sayyidina Umar itu malah nangis. Bahaya ini. Sebagian orang-orang mengatakan, kenapa Tuhan menangis di Amirul Mukminin? Kenapa Tuhan menangis? Ini kan hari syukur. Sayyidina Umar mengatakan, menurut sejarah, kata Sayyidina Umar, tidak pernah datang harta kepada satu kaum kecuali mesti mereka akan bertengkar satu sama lain. Ini yang membuat aku menangis. Sayyidina Umar kemudian mengatakan, umpama harta ini memang baik, kenapa oleh Allah tidak diberikan kepada Nabi? Nabi dulu sehari makan, sehari tidak makan. Umpama harta ini baik, kenapa harta ini tidak diberikan kepada Abu Bakar? Sedangkan Abu Bakar itu lebih baik dari saya. Baginda Nabi lebih baik dari saya. Kenapa harta ini kok diberikan kepada saya? Tidak diberikan kepada Nabi dan Abu Bakar. Ini bukan kebaikan, ini fitnah. Ini bahaya. Jadi ilmunya Sayyidina Umar itu akhirnya menimbulkan satu ukuran. Ya, ilmu itu harus menimbulkan satu pemikiran. Jadi ukuran. Pokoknya apa yang terjadi pada zaman Nabi, yaitu yang terbaik. Yang terjadi zaman Abu Bakar itu yang terbaik. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ulama pulang ke rumah tanya sama istrinya, ada sarapan? Tidak ada. Langsung ulama tadi mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Istrinya mengatakan, ada apa Pak alhamdulillah? Rumah saya hari ini mirip dengan rumahnya Rasulullah. Rasulullah dulu tanya ada sarapan? Nggak ada. Kok persis rumah saya seperti ini? Maka saya syukuri ini, keadaan rumah yang seperti saya syukuri, hari ini saya akan puasa sebagai rasa syukur saya. Saat ini kita beriku ini enten Pak. Ini terus terang mau nih. Enten boten wong sing nek gak duwe syukur ini enten boten. Dereng enten.
Nah, Masya Allah. Jadi ini full sunnah. Jadi nah, ini kena full sunnah. Full AC, bukan full sunnah. Gitu. Mulai kan kita renungi. Kita ini memahami sunnah ini hanya sorban. Sorban itu mudah, beli 10.000 sudah dapat. Walaupun itu juga satu sunnah juga. Sunnah ini juga perkara besar. Tapi yang lebih besar lagi itu sunnah yang ada dalam hati. Termasuk dalam sunnah hati itu zuhud. Tidak tertarik dengan dunia. Masya Allah. Man zahida fid dunya 'allamahu Allahu min ghairi ta'allum wa kashafallahu anhul 'ama. Barang siapa yang zuhud di dunia, tidak tertarik dengan dunia, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu tanpa belajar. Masya Allah. Jadi ilmu itu bukan dari hasil taklim tok. Kalau orang itu ada sifat zuhud, nanti oleh Allah akan dikasih kefahaman agama. Zuhud itu tidak tertarik dengan dunia, tidak tertarik. Mungkin dia ini kaya, seperti Sayyidina Sulaiman. Nabi Sulaiman itu orang kaya, Nabi Daud orang kaya, tapi tidak tertarik dengan kekayaannya. Diinfakkan siang dan malam kekayaannya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang zuhud juga. Zuhud itu bukan mesti miskin, bukan. Zuhud itu contohnya ya seperti Nabi Ibrahim. Kambingnya itu banyak Nabi Ibrahim itu. Sehingga para malaikat itu heran. Ini Khalilullah, kekasih Allah, tiap hari ngurus kambing saja. Maka Allah menyuruh Jibril, kamu pergi ke tempatnya Ibrahim sana. Kamu nanti akan lihat bahwa dia ini betul-betul Khalilullah, kekasih Allah. Maka Jibril datang pura-pura seperti pengembala kambing juga, malaikat duduk puncak gunung. Jibril membaca tasbih, malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka Nabi Ibrahim terkejut, loh, siapa dia? Kok ada orang yang memuji-muji kekasihmu, ini siapa ini? Langsung dicari sama Ibrahim. Oh, ini dia orangnya. Terus lagi, katanya Ibrahim. Saya senang karena kamu memuji-muji kekasihku kamu. Maka Jibril membaca lagi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ibrahim tambah tenang, terus. Jibril mengatakan, Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu Jibril. Saya mau terus, asalkan separuh kambing kamu kasihkan saya. Oh iya, silakan, separuh kambing silakan. Akhirnya baca tasbih lagi, mandek lagi. Loh, terus. Saya nggak mau. Kecuali kalau seluruh kambing kamu kasihkan saya. Iya, seluruh kambing yang saya kasihkan. Akhirnya baca tasbih lagi. Terus. Oh, nggak mau saya. Kecuali kalau seluruh tanah kamu ini kamu kasihkan saya. Oh iya, silakan. Semua tanah saya kasihkan kamu. Akhirnya kambingnya habis, tanahnya habis Nabi Ibrahim. Masih belum puas lagi. Terus baca tasbih lagi. Kata Jibril, nggak mau. Nah, terus saya ini mau bayar apa kepada kamu? Saya udah nggak punya apa-apa. Saya mau baca tasbih lagi, pakai syarat kamu harus jadi budak saya. Kerja kepada saya tanpa diupahi. Kamu jadi budak saya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya jadi budak kamu, nggak apa-apa. Pokoknya kamu baca tasbih terus. Nah, setelah itu mulai Jibril baru menampakkan aslinya. Saya ini Jibril ya Nabi Allah. Malaikat-malaikat di langit itu heran. Khalilullah kok ngurus kambing aja terus. Ternyata ini kamu memang betul-betul Khalilullah. Saya tidak perlu kambing kamu. Silahkan kamu bawa lagi. Maka Nabi Ibrahim tidak mau kalah sama Jibril. Perkara yang sudah saya serahkan karena Allah tidak akan saya cabut lagi. Sudah ini semua sedekah karena Allah. Ini semua Allah Ta'ala.
cinta kepada Allah itu sampai kayak begitu orang-orang dulu itu malaikatnya. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taklim sampai kehidupan kita ini, pikir kita siang dan malam bagaimana Nabi dulu, bagaimana sahabat dulu, bagaimana ulama-ulama dulu, begitu itu. Maka taklim itu perlu dibaca terus menerus sampai merubah cara berpikir kita ini. Insyaallah malaikat.